Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovandra, PP 1810442030 dari jurusan Fisika Universitas Andalas, ingin membahas suatu unsur kimia yaitu radon. Yang pertama yaitu sejarah radon. Nama radon berasal dari radium. Radon ditemukan pada tahun 1900 oleh Frederick R. Downs yang menggelarnya sebagai pancaran radium. Pada tahun 1908, William Ramsay dan Robert Whitelaw Gray yang menamakannya niton dari bahasa Latin nitans yang berarti berkilauan, mengisolasinya, menentukan kepadatannya, dan mereka menemukan bahwa radon adalah gas paling berat pada masa itu sampai masa sekarang. Semenjak 1923, unsur 86 ini disebut radon. Selanjutnya adalah pengertian radon. Radon adalah gas radioaktif alami yang tidak dapat dilihat, dibau, atau dirasa, dan hanya dapat dideteksi dengan alat khusus. Radon dihasilkan dari peluruhan radioaktif radium, sedangkan radium dihasilkan dari peluruhan radioaktif uranium. Uranium adalah unsur pertama dalam serangkaian panjang peluruhan yang menghasilkan radium dan radon. Radon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Rn dan nomor atom 86. Radon juga termasuk dalam kelompok gas mulia dan beradioaktif. Selanjutnya adalah karakteristik dari radon. Radon sendiri disimbolkan dengan Rn dengan radius atom 1,34 Armstrong. Volume atom 50,5 cm3 per mol. Massa atom 222. Titik didih 211,4 Kelvin. Selanjutnya bisa dilihat sendiri karakteristik dari radon. Peluruhan radon. Radon dihasilkan dari peluruhan radioaktif radium, sedangkan radium dihasilkan dari peluruhan radioaktif uranium. Uranium adalah unsur pertama dalam serangkaian panjang peluruhan yang menghasilkan radium dan radon. Uranium disebut sebagai parent element atau induk, sedangkan radium dan radon disebut daughter atau turunan. Radon juga dapat membentuk elemen turunan saat meluruh, menghasilkan polonium. Inti radium, produk fusi yang merupakan radon, pada gilirannya terbentuk selama peluruhan uranium. Dengan demikian, sumber utama radon adalah tanah dan mineral yang mengandung uranium dan thorium. Konsentrasi tertinggi dari unsur-unsur ini di batuan beku, sedimen, metamorf, sekismafik. Gas radon karena kelembamannya dengan mudah meninggalkan kisi-kisi kristal mineral dan melalui rongga dan retakan di kerak bumi mudah menyebar dari jarak jauh, dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, air yang diselingi tanah yang mencuci batuan seperti itu mudah jenuh dengan radon. Radon adalah gas radioaktif dan radon banyak ditemukan di tanah, dan secara khas radon akan memasuki rumah melalui yang pertama, celah di lantai, kedua, sendi-sendi rumah, yang ketiga, celah di dinding, yang keempat, lubang-lubang di dinding, yang kelima, suplai air. Kadar radon bisa lebih tinggi di rumah yang terisolasi, tidak punya ventilasi baik, atau bangunan yang ada di atas tanah yang kaya unsur uranium, thorium, dan radium. Basement dan lantai pertama rumah biasanya mengandung kadar radon tinggi karena paling dekat dengan tanah. Radon langka di alam karena isotopnya yang semuanya berumur pendek dan karena sumbernya yang berasal dari radium yang merupakan unsur langka. Atmosfer mengandung jejak radon di dekat tanah akibat rembesan dari tanah dan batuan, yang keduanya mengandung sedikit radium.
Gas radon terjadi secara alami telah datang sebagai bahaya kesehatan yang serius. Peluruhan radioaktif uranium mineral, terutama granit, menghasilkan gas radon yang dapat menyebar melalui tanah dan batu dan memasuki gedung melalui basement. Radon alami terdiri dari 3 isotop, satu dari masing-masing 3 seri disintegrasi radioaktif alam, uranium, thorium, dan seri aktinium. Nama radon kadang-kadang disediakan untuk isotop ini, untuk membedakannya dari 2 isotop alam lainnya yang disebut toron dan aktinon, karena mereka masing-masing berasal dari thorium dan seri aktinium. Radon digunakan sebagai sumber neutron dan memiliki peran dalam memprediksi gempa bumi. Tapi, penggunaan utama radon adalah dalam pengobatan radioterapi untuk kanker. Ini ironis karena radon adalah penyebab utama kedua kanker paru-paru. Radon kadang digunakan oleh beberapa rumah sakit untuk kegunaan terapeutik. Radon juga digunakan dalam menyelidiki hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Peningkatan radon dalam anak sungai atau sungai merupakan petunjuk penting bahwa terdapat sumber air bawah tanah. EPA memperkirakan 20.000 kematian karena kanker paru-paru di Amerika Serikat disebabkan karena radiasi radon. Pemaparan terhadap radon merupakan penyebab kanker paru-paru nomor 2 setelah rokok. Radon membentuk radiasi ionizing dan terbukti menimbulkan masalah kesehatan yaitu kanker paru. Radon di udara ada di mana-mana. Radon bisa ditemukan di outdoor dan indoor di semua jenis bangunan. Sebagian besar gas radon dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur pernapasan. Menghirup gas radon dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker pada saluran pernapasan, terutama paru-paru. Anda tidak bisa mendeteksi tingginya kadar radon yang Anda hirup. Inilah yang membuat paparan radon berbahaya. Anda tidak bisa menebak kadarnya dengan cara apapun. Gejala yang ditimbulkan dari menghirup radon. Gejalanya mirip seperti kanker paru-paru, yaitu yang pertama, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Kedua, sulit bernapas. Ketiga, nyeri dada. Yang keempat, batuk berdarah. Yang kelima, mengi atau napas berbunyi ngik-ngik. Yang keenam, suara serak. Yang ketujuh, berkali-kali kena infeksi pernapasan seperti pneumonia atau bronkitis. Berikut pencegahan terhadap radon. Yang pertama, tutup semua celah atau bukaan seperti di tembok, lantai, semen, dan semua yang memungkinkan radon masuk ke rumah. Yang kedua, pasang sistem khusus untuk mengurangi radon di tanah. Misalnya, yang berbentuk kipas atau ventilasi pipa sepanjang 7-10 cm. Ventilasi ini akan mengarahkan radon keluar rumah melalui pipa, bukannya justru masuk ke rumah. Yang ketiga, sisakan ruang atau lapisan berpori di atas pondasi rumah, kemudian lapisi dengan plastik. Hal ini berguna agar radon dari tanah dan pondasi tidak bisa menembus hingga ke lantai di dalam rumah. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto aja, Mek. Iya, ngecek deh. Foto ya, foto aja.